ketika pemain-pemain pelapis lainnya bahkan seperti Josep Martinez, lalu Jan Bisek, Fratesi, Augusto, bahkan Zelwiski bisa bermain sejak menit pertama ya, bisa diandalkan menjadi rotasi. Masa iya Aslani yang sudah cukup lama bermain untuk Inter jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Seperti biasa, gue akan bacain data fakta menarik dari pertandingan yang baru saja berlangsung dan juga statement-statement dari sesi konferensi pers. Berarti dalam hal ini, dari pertandingan kemenangan kita di malam minggu yang lalu, 3-1 atas Cagliari. Namun sebelumnya, gue ingin mengajak teman-teman semua untuk ikutan tebak skor Inter melawan Munchen leg kedua perempat final Liga Champion. Hadiahnya Rp100.000 yang disponsori kawan kita Interisti dari Kalimantan Barat. Informasi lebih lanjut silakan cek Instagram gua @cekinggita. Langsung saja kita mulai data fakta menarik yang pertama. Dengan gol yang dilesatkan oleh Arnautovic dan juga assist dia untuk Lautaro Martinez, ini berarti kedua pemain tersebut adalah dua pemain terbaik kita dalam hal sumbangsih gol dan assist. Sepanjang 2025 di semua kompetisi, koleksi gol plus assist dari Lautaro 14 sedangkan Arnautovic 7. Itu tadi di semua kompetisi. Kalau kita lihat spesifik di Serie A saja, jumlah gol plus assist Lautaro Martinez dan Arnautovic cuma selisih satu saja. Lautaro 7, Arnautovic 6. Namun melihat data ini sekaligus menjadi tanda tanya. Marcus Thuram kemana teman-teman? Bisa-bisanya kalah dari Arnautovic ya, baik di semua kompetisi maupun di Serie A. Total gol dan assist Marcus Thuram bahkan tidak mencapai 6 ataupun 7 di bawahnya Arnautovic. Gokil. Lalu kemudian lanjut data fakta menarik berikutnya lagi, masih dari Arnautovic dan Lautaro. Marco Arnautovic selalu mencetak gol di 4 pertandingan kandang Inter di Serie A teman-teman, yaitu di partai lawan Lazio nih Coppa Italia ding ya, kemudian Monza, Udinese, dan Cagliari. Sementara itu untuk Lautaro Martinez dengan golnya ke gawang Cagliari kemarin, berarti total di musim ini Lautaro sudah mencetak 20 gol di semua kompetisi. Dan gol ini sekaligus memvalidasi bahwa Lautaro adalah striker garansi 20 gol teman-teman. 4 musim berturut-turut selalu mencetak minimum 20 gol di semua kompetisi bersama Inter. Luar biasa teman-teman. Kok ya masih ada aja yang bilang Lautaro out ya, Lautaro out. Padahal ini adalah torehan yang amat sulit loh, 20 gol di setiap musimnya. Coba aja bandingin rival-rival kita lainnya, Napoli, Milan, Juve, Roma, Lazio, Atalanta. Ada nggak mereka yang punya striker konsisten 4 musim mencetak 20 gol? Kemudian lanjut data fakta menarik berikutnya lagi. Kali ini kita beralih ke Hakan Çalhanoğlu yang juga mencatatkan rekor pribadinya. Hakan Çalhanoğlu telah mencatatkan 200 kemenangan selama dia berkarir di 5 liga besar Eropa. Dan Hakan adalah pemain Turki pertama yang mencatatkan sejarah hebat ini untuk pemain-pemain sepak bola Turki era 2000-an. Luar biasa. Nah teman-teman, catatan bagus dari Hakan ini sekaligus menjadi tanda tanya besar bagi Aslani. Dia kemana? Aslani teman-teman di pertandingan lawan Munchen dan Milan leg pertama, dia kan dipastikan tidak akan main ya karena akumulasi kartu. Nah ekspektasi gua, bayangan gua adalah Aslani akan bermain sejak menit pertama di partai-partai lainnya. Contohnya di partai lawan Cagliari kemarin. Maksudnya adalah Aslani tetap bisa memberikan kontribusi ya, membuat Hakan bisa beristirahat, menyimpan tenaga untuk partai besar berikutnya. Ini yang terjadi adalah di partai lawan Udinese dan juga Cagliari, partai menjelang lawan Milan dan Munchen, tetap saja Hakan Çalhanoğlu yang menjadi starter. Aslani cuma duduk di bangku cadangan dan kemudian masuk di babak kedua. Ini sepertinya memang adalah tahun terakhirnya Aslani ya teman-teman. Ketika pemain-pemain pelapis lainnya bahkan seperti Josep Martinez, lalu Jan Bisek, Fratesi, Augusto, bahkan Zelwiski bisa bermain sejak menit pertama ya, bisa diandalkan menjadi rotasi. Masa iya Aslani yang sudah cukup lama bermain untuk Inter tidak bisa meyakinkan Inzaghi bahwa dia layak menjadi rotasinya Hakan Çalhanoğlu? Lalu kemudian lanjut data fakta menarik berikutnya lagi. Kali ini dari Inzaghi teman-teman. Sejak Simone Inzaghi bergabung bersama Inter di 2021-2022, Inter telah memenangkan 54 pertandingan kandang di Serie A. Dan kemenangan ini
sama banyaknya dengan jumlah kemenangan Real Madrid di kandang di tahun yang sama ya, di periode yang sama. Dan hanya kalah dari Liverpool yang mencatatkan kemenangan 55 kali, lalu Manchester City 56 kali dalam periode yang sama di 5 liga besar Eropa. Sangar teman-teman Simone Inzaghi, semoga kontraknya diperpanjang selama-lamanya ya, semaksimal mungkin. Lalu kemudian lanjut data fakta menarik berikutnya. Dengan kemenangan atas Cagliari teman-teman, berarti Inter sudah tidak terkalahkan di 12 pertandingan terakhir. Luar biasa, Inter tancap gas teman-teman di fase akhir musim ini. Nah, tapi 6 pertandingan tersisa di Serie A sungguh amat berat. Ada Bolonya partai UE. Nah, untungnya di partai lawan Roma dan Lazio masih partai kandang teman-teman. Dan kemudian di partai terakhir ada Como yang juga lagi hot dan ini partainya UE pula. Teman-teman optimis nggak nih kita bisa sapu bersih 6 partai berikutnya? Lalu kemudian lanjut data fakta menarik berikutnya lagi teman-teman. Di partai lawan Cagliari kemarin kita sudah sempat unggul 2 gol ya di babak pertama. Lalu kemudian di awal babak kedua kita kebobolan. Pertandingan sempat menegangkan walaupun akhirnya ditutup dengan skor 3-1. Nah, ternyata teman-teman, setelah international break kemarin, Inter sudah memainkan 5 pertandingan. Dan di 5 pertandingan tersebut, di babak pertama Inter telah melesatkan 7 gol tanpa kebobolan sama sekali. Tetapi parahnya, memasuki babak kedua, statistiknya jungkir balik. Inter cuma melesatkan 3 gol dan kebobolannya 6 kali. Parah banget teman-teman. Ya, walaupun kalau dilihat dari hasil pertandingannya tidak buruk ya. Dari 5 pertandingan terakhir, 3 kemenangan, 2 kali seri. Tapi tetap saja ya, ini mengindikasikan stamina kita sudah parah, sudah loyo. Di babak pertama kencang banget, bisa menciptakan banyak gol. Di babak kedua sangat drop. Lalu kemudian lanjut data fakta menarik berikutnya lagi teman-teman. Di partai lawan Cagliari kemarin ada 2 hal istimewa ya di stadion. Yang pertama adalah kita kehadiran trofi Piala Dunia antar klub. Jadi si trofi ini lagi dibawa keliling-keliling ya, singgah di stadion-stadion peserta Piala Dunia. Lalu kemudian hal istimewa kedua adalah jersey yang digunakan oleh para pemain. Itu adalah jersey special edition ya, dalam rangka ulang tahun Valentino Rossi. Itu adalah jersey kedua kita ya, jersey UE yang diberikan inovasi ketumpahan kuah soto dari dada sampai perut. Lalu kemudian lanjut data fakta menarik lainnya lagi. Ada satu pemain Cagliari yang menyita perhatian gua, yaitu Piccoli. Selain dia mencetak gol luar biasa ya, sundulan tajam banget. Di babak pertama ada momen dia one on one dengan Jan Sommer, dan sebelumnya dia menang adu sprint dari Steven De Vrij ya, dari tengah lapangan. Nah, di musim ini teman-teman, Piccoli sudah tampil 35 kali, mencetak 10 gol 1 assist. Lumayan banget loh teman-teman. Usianya masih relatif muda, 24 tahun dan tingginya 190. Nah, yang menarik teman-teman, ini kalau gue lihat karirnya, dia adalah jebolan Primavera Atalanta, lalu kemudian naik ke tim senior. Nah, setelah itu dia dilepas dan malang melintang ke klub-klub Serie A. Kenapa gue bilang menarik teman-teman? Karena Piccoli ini sebelumnya sama sekali tidak pernah bermain di Serie B maupun Serie C. Tidak seperti striker-striker muda Italia lainnya. Seperti contoh di Inter, jebolan Primavera, ada Esposito bersaudara yang keduanya pernah bermain di Serie B. Nah, ini Piccoli sama sekali tidak pernah. Bagi teman-teman yang ingin mengajak kerjasama bisnis atau membeli jersey serta merchandise lainnya, silakan hubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Lalu kemudian lanjut, gue mau bacain statement-statement menarik dari sesi konferensi pers. Yang pertama ada dari Jan Bisek, dia bilang begini teman-teman. Saya senang dengan gol ini, tetapi yang paling penting adalah kemenangan. Ini adalah pertandingan yang luar biasa dan kami ingin terus seperti ini. Lalu kemudian jurnalisnya bertanya, apakah Anda punya pesan untuk Munchen? Lalu Jan Bisek menjawab begini, sampai jumpa di San Siro, ini akan menjadi pertandingan yang hebat. Lalu kemudian yang berikutnya ada dari Arnautovic, jurnalisnya ngomong begini, Anda menjadi lebih sering mencetak gol, khususnya ketika Anda bermain menjadi starter. Kemudian Arnautovic menanggapi, ya benar, sekarang saya sesekali mencetak gol. Lalu kemudian jurnalis bertanya, apa tanggapan Anda bahwa Inter berpeluang mendapatkan treble? Arnautovic bilang begini, tentu saja kami percaya bisa mendapatkan treble. Kami adalah Inter, tetapi jalannya masih panjang. Saat tahun 2010 saya lebih sebagai seorang fans dan sekarang saya ada di sini dan saya senang dengan kemenangan hari ini. Mari kita teruskan jalan kemenangan ini. Lalu kemudian yang berikutnya ada dari Steven De Vrij teman-teman. Dia bilang begini, kami bermain dengan identitas yang jelas, sesuai dengan yang pelatih inginkan. Kami adalah tim yang unik dengan banyak aspek. Ada pergerakan menyeluruh, kami menyerang dan bertahan bersama. Kami memiliki prinsip dan identitas tersendiri. Lalu kemudian jurnalisnya ngomong begini,
Apa tanggapan Anda atas penyelamatan dengan kepala yang Anda lakukan? De Vrij bilang begini, saya menutup ruang kosong di sisi tiang untuk membantu Sommer. Untungnya Piccoli menendang ke arah saya. Andai saja kami kebobolan lagi, maka skor akan menjadi 3-2, maka pertandingan akan kembali ketat. Kemudian yang berikutnya ada dari Simone Inzaghi. Dia ditanya, Cagliari hari ini mendapatkan peluang dari blunder Thuram. Apa tanggapan Anda? Kemudian Inzaghi menjawab, benar, saya bahkan sempat memarahi Marcus di akhir pertandingan. Situasi itu seharusnya ditangani dengan cara yang berbeda. Saya sangat marah saat itu. Lain kali dia tidak boleh mengulanginya. Ini momen yang mana ya teman-teman? Yang Thuram bikin kesalahan, bikin blunder, terus Cagliari jadi dapat peluang, kok gue lupa ya? Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Silahkan tuliskan cerewetan teman-teman di kolom komentar. Kritik, saran, dan ajakan kerjasama, hubungi gue di link yang ada di kolom deskripsi. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.